dalam Markus pasal yang ke Markus 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Sekali lagi, itu waktu hari tahu bersama sebagai orang percaya bahwa kita yang hidup di bawah kolong langit ini, kita tahu bahwa tidak ada manusia pun yang luput dari yang namanya persoalan, yang luput dari yang namanya masalah. Bahkan lebih dari itu, tidak ada orang Kristen pun yang luput dari yang namanya badai atau apapun itu namanya, baik yang kecil, sedang, bahkan yang lebih besar, bahkan besar sama sekali. Jadi ada yang mengalami situasi badai yang biasa-biasa, tapi satu hal kita percaya bahwa sebagai orang yang hidup di bawah kolong langit ini, tahu memang dari sananya badai itu, masalah itu ada. Oleh sebab itu seringkali kalau kita tahu bahwa hal-hal itulah yang justru membuat kita menjadi kuat. Kalau kita membandingkan dengan seorang olahragawan, kita tahu bahwa latihan mereka yang sangat keras itu justru membuat mereka kuat, membuat mereka mampu melewati situasi, mampu melewati setiap kompetisi yang ada, sehingga lambat laun mereka bisa mengatasi situasi yang ada, sehingga kita bisa melihat bahwa mereka tetap masuk dalam atlet yang dikatakan juara. Kita tahu bersama bahwa ada pasangan bulu tangkis yang sudah berusia senja. Jadi mungkin kalau dilihat bahwa mereka pasangan ganda putra ini adalah mungkin pasangan satu-satunya yang berusia di atas 35 tahun. Yang satu sudah 37 tahun, yang satu kira-kira 34 apa 35. Artinya bahwa udah pasangan sangat senior. Tapi kenapa mereka masih bisa eksis sampai hari ini? Otomatis bahwa mereka sudah melewati banyak tantangan, banyak rintangan, sehingga ketika mereka ada di usia emas, mereka tetap santai menghadapi situasi tekanan. Kalau kita melihat bahwa persaingan tidak gampang, mereka masuk di dalam ranking 2 dunia, tapi pasangan-pasangan muda yang ganas, yang cepat, yang memiliki skill, itu mereka atasi dengan baik. Kenapa? Karena mereka sudah dilatih dari sananya. Artinya bahwa sebagai orang percaya juga, justru semakin bertambahnya usia, justru kita harus semakin menjadi orang Kristen yang kuat, yang dewasa, yang tidak cengeng. Karena kalau dilihat dari usia, bahwa sesungguhnya Paulus bilang bahwa kita bukan lagi dikasih makanan yang lembek, bukan susu, bukan bayi,
Tapi Paulus bilang kita ini sudah orang-orang Kristen yang dewasa, jadi nggak perlu lagi dikasih susu, harus makanan-makanan yang keras. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, dan perikop ini dalam Markus pasal yang keempat ayat yang 35. Satu perikop ini adalah gambaran kehidupan kekristenan, gambaran kehidupan orang percaya yang hidup di bawah kolong langit ini. Karena kita tahu bersama bahwa orang percaya, khususnya kita yang percaya kepada firman Tuhan, bahwa kita tahu bahwa kita ini hanya sebatas, artinya cuma sementara. Kita ini seperti gambaran gambaran dari bangsa Israel yang ketika dia keluar dari tanah Mesir, dia mengembara dari satu bangsa, kota, tempat. Dan kita seperti itu. Dan tujuan orang Israel itu adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sama dengan hidup kita. Kita punya Kanaan surgawi. Kita punya destiny. Tujuan kita itu indah. Artinya ada surga yang mulia. Kita ini cuma sementara. 1 Petrus berkata bahwa kita ini cuma pengembara, cuma menumpang. Jadi kita ini cuma, kalau bicara menumpang, kita ini cuma sementara. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menuju kepada Kanaan surgawi, otomatis ya itu adalah puncak kehidupan. Seperti seorang olahragawan ketika dia mencapai kepada puncak. Seperti kemarin Grecia Aprilian, mereka menjuarai Olimpiade, itu adalah puncak dari olahraga yang bergengsi, multi level, multi olahraga. Nah, di sana kita melihat bahwa orang sangat rindu sekali untuk bisa menjuarai yang namanya Olimpiade. Tapi tidak gampang, saudara. Sama dengan kita rindu juga ingin masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan surgawi. Tetapi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan berproses, kita akan diuji, kita akan dilihat bagaimana kualitas kita. Sama dengan olahraga, kalau untuk masuk di dalam level All England itu bukan ranking, enggak, itu udah melewati semua proses yang luar biasa. Nah, kita melihat di dalam ayat ini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak. Yesus dalam seharian mereka beraktivitas, dalam seharian mereka mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Dalam seharian Yesus bersama dengan murid-murid mereka menjalankan misi, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, bahkan menyembuhkan orang sakit, bahkan segala hal mereka lakukan sepanjang hari ini. Dan Yesus berkata bahwa marilah, dia mengajak murid-muridnya, marilah kita bertolak, kita pergi ke seberang. Seharian mereka mungkin happy. Kenapa seharian mereka happy? Mereka melihat bahwa ada banyak perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Injil disampaikan, kabar baik disampaikan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Dan Yesus berkata bahwa mari kita pergi bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan beberapa perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai. Di ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kita melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyadari, tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita melihat bahwa sepanjang hari mereka melihat, mereka melakukan aktivitas pelayanan bersama dengan Yesus. Mereka melihat, mereka bersama-sama dengan Yesus berjalan dari satu kota ke kota, dari satu kampung ke kampung, mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil keselamatan. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan mereka melihat banyak perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dasar yang Yesus lakukan. Mereka tidak berpikir bahwa ke depan mereka akan menghadapi situasi yang diambang kematian. Tapi kita melihat bahwa Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, dan mereka membawa Yesus dalam perjalanan. Kita melihat
melihat bahwa lalu mengamuklah tahun yang sangat dahsyat. Kita melihat bahwa secara tiba-tiba, tanpa ada permisi, kita melihat bahwa tiba-tiba masalah badai datang, tanpa permisi. Dia menghantam perahu itu, dan Alkitab berkata bahwa perahu itu dimasuki air. Tadinya mereka happy-happy, mereka melihat praise the Lord, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena orang ini tadinya buta dan akhirnya dia melek, dia bisa melihat. Praise the Lord, puji Tuhan. Tadinya kita melihat bahwa orang ini lumpuh, tidak berjalan dan dia tidak berdaya, dan tiba-tiba kita melihat bahwa Tuhan ketika dia menjamah, maka dia menjadi sembuh orang ini. Dan banyak perkara, bahkan mungkin dalam perjalanan murid-murid mulai bercerita, wow, luar biasa, baru kali ini kita bisa melihat pelayanan yang begitu spektakuler yang dilakukan oleh guru kami ini, namanya Yesus. Tuhan kita, nggak ada yang seperti ini sebelumnya, nggak ada seperti ini. Wah, terus gimana? Mereka mulai sambil bercanda, guru gimana? Wah, dahsyat sekali, enak sekali. Wah, luar biasa, kami diberkati. Bukan hanya mereka diberkati, tapi kami diberkati. Tapi kita melihat tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Tapi Alkitab berkata bahwa tiba-tiba itulah perjalanan kehidupan. Mau dia orang saleh, orang benar sekalipun, orang bobrok sekalipun, orang berdosa, orang jahat sekalipun, sama. Bahkan kalau kita melihat seringkali kan orang percaya iri, orang benar iri dengan orang-orang yang berdosa. Wah, kayaknya dia diberkati luar biasa, dia kayaknya happy-happy aja, dia kayaknya nggak punya masalah. Kenapa? Gile. Padahal kalau kita melihat bahwa dia nggak pernah ke gereja, dia nggak pernah dan sebagainya, tapi kok dia happy-happy aja. Tapi kita seperti ini, Anda melihat gambaran seorang yang bernama Ayub. Tiba-tiba sekonyong-konyong dia habisi semuanya, baik harta kekayaannya, baik orang-orang yang ada di sekitarnya, anak, dihabisi semuanya. Tiba-tiba. Ini yang seringkali jadi pertanyaan, kok kenapa Tuhan? Coba kalau saya tiba-tiba ingat dengan satu ayat dalam Mazmur pasal yang kalau tidak salah Mazmur 73 ya. Nah, Mazmur 73. Sesungguhnya ayat 1, sesungguhnya Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Wah, seorang yang namanya Asaf, dia berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan praise, Tuhan baik bagi mereka yang tulus hati. Tuhan baik, Tuhan mengasihi bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bagi mereka yang hatinya bersih kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tetapi ayat 2 dia berkata bahwa tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terspeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Dia sakit hati, dia iri hati, dia cemburu. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual. Kalau kita membaca bahwa dia cemburu dengan orang-orang pembual, orang-orang berdosa yang kayaknya mereka happy-happy aja, mereka itu kayaknya nggak ada masalah, nggak mengalami kesusahan, kayaknya nggak mengalami badai, nggak mengalami masalah, kayaknya fun-fun aja hidup mereka. Tapi kita yang kayaknya sungguh-sungguh kepada Tuhan, hatinya bersih kepada Tuhan, tapi kayaknya kita seperti ini hidup kami. Dia marah, kayaknya dia mulai cemburu, sakit hati. Ngapain juga saya mau ikut Tuhan. Dan memang banyak orang yang model-model seperti, dan akhirnya dia ngambek dengan seperti beberapa hari kemarin saya kasih tahu bahwa ada seorang ibu, dia sakit hati dengan seorang hamba Tuhan sehingga dia ngambek, dia nggak ke gereja, sudah dibesuk, akhirnya dia nggak mau lagi dan sakit berat. Dan dia berkata bahwa kalau dia pesan kepada anak-anaknya, kalaupun saya akan mati, jangan dikuburkan secara Kristen, jangan bikin acara pemakaman secara Kristen. Enggak, memang benar-benar sakit hati, dia marah. Tapi kita melihat itulah problema, itulah masalah, itulah kehidupan.
Itulah siklus kehidupan yang memang harus kita jalani. Itu adalah proses, itu bagian dari proses perjalanan kehidupan. Pendeta Erastus Sablono berkata bahwa itu adalah sekolah kehidupan. Itu memang sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kekristenan. Tiba-tiba memang harus begitu. Tiba-tiba mengamuklah taufan. Wah, siapa yang menyangka? Banyak yang seperti itu. Siang sepanjang hari lagi bikin pesta, happy dan sebagainya. Malam tiba-tiba dengar sudah meninggal. Tiba-tiba dengar kecelakaan terus meninggal. Tiba-tiba dengar serangan jantung dan meninggal. Itu banyak. Bukan cuma satu dua, itu sering kita dengar di mana-mana itu. Sekonyong-konyong tiba-tiba. Nggak ada yang bisa memprediksi hidup ini. Tapi kita melihat pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" 39. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita melihat bahwa di dalam ayat 38 dan 39 bahwa kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan dari murid-murid membuat mereka panik, sehingga mereka mulai memarahi Yesus. "Yesus, Guru, lu enak banget tidurnya." Mungkin kita nggak tahu situasi. Saya tahu bahwa kalau kita dalam situasi badai begitu, ini memang ini kan bahasa yang sudah diminimalisir, sehingga kalau coba kita membayangkan kalau di tengah laut badai besar, terus di perahu yang begitu besar, terus tiba-tiba ombak, wah, itu masuk dalam perahu, otomatis semua orang bekerja keras untuk membuang air yang ada dalam perahu. Jadi yang lain membuang air supaya nggak bertambah. Tapi kita melihat bahwa mereka marah. "Guru, enak banget lo tidur." Seperti itu, enak banget lo tidur. Lu nggak tahu ini, lu nggak mikirin kita ini udah bekerja keras. Udah berapa jam ini badai ini nggak berhenti, kok kamu enak-enak aja tidur. Mereka memarahi Yesus. Kamu nggak peduli, lo nggak peduli, gila. Kita ini udah mau mati. Kekhawatiran dan ketakutan itu menjadi satu kepanikan, sehingga mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka tidak menyalahkan murid-murid, tapi mereka menyalahkan Yesus. Guru memang nggak peduli. Ini yang berbahaya, bahwa karena ayat 40 berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketidakpercayaan, kurang percayaan murid-murid mereka membuat mereka khawatir, takut. Ketika badai, masalah itu datang, persoalan itu datang, biasanya kepercayaan seorang anak Tuhan pasti akan turun. Tadinya lagi berapi-api melihat dengan mata kepala perbuatan Tuhan yang ajaib, tiba-tiba dia harus mengalami badai dan dia kehilangan kepercayaan, sehingga dia mulai khawatir, takut, dan mulai menyalahkan ini gara-gara ini, gara-gara ini. Badai dan persoalan itu akan membuat orang percaya kehilangan pengharapan. Tetapi dari hal ini kita belajar bahwa justru persoalan badai ini membawa kita
supaya kita tetap berserah, berseru, mengandalkan Tuhan yang adalah penguasa alam semesta. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa? Karena selama ini mereka tidak pernah melihat hal ini. Mereka selama ini cuma bisa melihat orang buta, melihat dan sebagainya. Tapi mereka belum melihat bahwa Yesus mampu dan sanggup meredakan angin dan badai sekalipun. Angin, taufan dan badai sekalipun. Mereka mulai bertanya, siapa orang ini? Oleh sebab itu, kalau kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang Tuhan yang kita sembah, kita harus sering-sering melihat itu di tengah-tengah situasi badai. Orang bilang bahwa kalau kita ingin melihat mujizat besar, ya kita harus mengalami masalah yang besar. Ya pasti dong, pastilah. Kalau kita ingin melihat mujizat yang besar, maka kita harus punya masalah yang besar. Tapi kalau kita hanya ingin melihat masalah mujizat yang kecil, ya otomatis kita harus ada di badai yang kecil. Tapi lewat peristiwa ini mengingatkan kepada murid-murid bahwa siapa orang ini? Mereka mulai bertanya, siapa orang ini? Kok angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau mungkin orang buta mungkin masih masuk di akal. Tapi ini angin, danau, air, kok mereka taat? Cuman sekali ngomong. Oleh sebab itu, sering-seringlah berada bersama dengan Yesus, supaya kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yesus berkata bahwa ayat 35, marilah kita bertolak ke seberang. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya, maka dia tahu dia harus bertanggung jawab dengan kebutuhan, dengan keperluan mereka, bahkan dengan nyawa mereka pun. Mari kita bertolak ke seberang. Yesus benar-benar bertanggung jawab atas hidup mereka. Bahkan segala kebutuhan sehari-hari pun Yesus bertanggung jawab. Memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Banyak hal yang Yesus lakukan. Membayar pajak, harus bayar pajak. Mancing ikan, dapat uang koin di sana. Yesus bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan, keperluan, kebutuhan. Oleh sebab itu percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, kalau Tuhan yang sudah memilih kita, maka Dia akan selalu bertanggung jawab dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bahkan maut, bahkan nyawa sekalipun menjadi tanggung jawab Tuhan dalam setiap perjalanannya. Oleh sebab itu kita percaya bahwa kita tidak tahu perjalanan kita ke depan, apakah masih panjang atau masih pendek, kita nggak tahu. Apakah tinggal seminggu, sebulan, berapa tahun, kita nggak tahu. Hidup ini adalah misteri ilahi, rahasia ilahi. Nggak ada yang tahu perjalanan kehidupan kita ke depan, nggak ada yang tahu. Apakah tinggal berapa minggu, tinggal berapa bulan, tinggal berapa tahun, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan katakan bahwa masa hidup kita 70. Kalau kita kuat pun 80. Dan saya baru kemarin lihat di YouTube bahwa ada orang yang hidup sampai 126 tahun kalau nggak salah. Ada yang 115, 110. Tapi Alkitab bilang bahwa capek itu. Itu masalah kalau orang sudah hidup di atas 80 tahun, itu udah masalah. Bukan lagi kebahagiaan, tapi ya itu udah masalah.
Hidup 100 tahun itu nggak gampang. Kita nggak tahu, tapi kita percaya bahwa selama Tuhan izinkan kita hidup, maka Alkitab berkata bahwa Dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu saya tutup dengan satu ayat dalam Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-32. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi ingat, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu di surga itu tahu. Dia tahu segala keperluan, kebutuhan, segala hal yang kita butuhkan. Dan saya mau katakan bahwa Dia tahu dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bapa di surga tahu apapun situasi yang kita alami, badai, masalah, keperluan, kebutuhan. Paulus katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Siapa yang gak kenal dengan Rasul Paulus? Dia mengalami yang namanya kelaparan, dia mengalami juga yang namanya kenyang. Dia tahu apa itu kenyang, dia tahu apa itu kelaparan. Dia tahu apa itu penderitaan, dia tahu apa itu aniayaan, dia tahu apa itu senang-senang. Dia tahu semuanya. Karena dia sudah melewati fase-fase yang kita lewati. Bahkan fase yang Paulus lewati mungkin kita nggak akan lewati. Disiksa di airnya, tapi kita nggak tahu. Itu semua rahasia Tuhan. Oleh sebab itu percayalah bahwa dalam peristiwa ini, dalam peristiwa kapal itu menggambarkan bahwa dunia itu, perahu itu seperti dunia sekarang. Banyak situasi akan terjadi. Tapi percayalah, Yesus tahu, Bapa di surga tahu, dan Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan kepandaian, tapi semuanya hamba-Mu tahu bahwa itu semua karena hikmat dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat pewahyuan yang melebihi dari yang dibayangkan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati, sekali lagi berkati channel ini, berkati yang sudah menyiapkan semuanya, biar semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh acara ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi meteraikan setiap firman-Mu supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Yesus, haleluya, amin.